Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayyubidillahu bihi khaira yufaqihu fid din wa qala man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Sesepuh bin sepuh hingga kehormatan pengurus yayasan yang semoga senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan juga asatidah kiram yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan hadirin hadirat semuanya yang juga semoga senantiasa Allah curahkan keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah pagi siang hari ini dipertemukan. Tadi berangkat dari Banjar, rasanya sedang menyusuri jalan kenangan, gitu kan. Bermesat juga, karena rasanya lama memang, sudah cukup lama. Masuk kami berangkat dari pagi pada subuh, jadi ke Sampang dulu. Sampang juga kayaknya udah bertahun-tahun lah, kemarin nembung. Ya kangen-kangenan lah, ya oke lah, kangen-kangenan. Kalau ilmu sih kayaknya nggak dapet ya, kita cuma sering aja gitu kan, tapi kangen-kangenannya kayaknya dapet. Kita juga seperti itu ya, ini bernostalgia lah, nostalgia ya soal nanti dapat ilmu atau tidak ketemu, harapannya bisa tadi nyambung ukhuwah yang rasanya ya kalau istilah ini ya, kayak dulur gitu kan, kayak saudara, sehingga kalau tidak ketemu kayaknya kok dikira medot gitu kan. Nah dikira medot kan orang gitu kan, jenengan si medot saya apa-apa gitu kan. Kalau dikira saya medot pas seduluran jadi gak enak gitu. Tapi harapannya jumpa kita juga kelak jadi kenangan indah di surga. Kita reunian lagi, ngumpul bareng lagi di surganya Allah Ta'ala, gitu kan. Kadang saya suka berangan-angan, yuk besok jamaah al-Islam kita reunian di pinggir sungai surga, gitu kan, sambil bikin kopi, godok usil, goreng menduan, gitu ya. Kayaknya asik nih kalau di surganya Allah Ta'ala kita ngumpul lagi. Nah, untuk itulah kita syukuri jumpa kita, dan semoga bukan jadi perjumpaan yang jadi sesalan besok pada hari kiamat. Dan tema kita di pagi siang hari ini judulnya dampak sistemik dosa riswah ya. Kenapa? Ya tadi kayaknya jelang-jelang 27 November ini nanti banyak amplop bersebaran, dan juga banyak orang-orang tiba-tiba jadi baik gitu loh Pak. Sekalipun saling memberi hadiah itu sunnah ya, sunnah kan, karena Nabi kan dawuhnya gitu, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian supaya kalian saling mencinta. Jadi memberi hadiah itu gimana? Sesuatu yang dianjurkan supaya umat Islam itu saling mencinta. Kalau saling mencinta nanti muncul ukhuwah. Kalau ukhuwah itu akan muncul al-quwah, kekuatan. Jadi jangan dikira bahwa memberi hadiah itu sesuatu yang sepele, karena ini ada sesuatu yang besar yang diinginkan, yang sedang dibangun, ukhuwah. Dan faktanya kalau kita dapat hadiah, senang nggak? Senang nggak? Senang. Nah, yang jadi problem ada hadiah yang bernilai dosa. Nah itu, yang ini akan kita bahas. Ada hadiah yang bernilai dosa. Dan hari ini kayaknya menjadi sesuatu yang kalau bicara tentang riswah, aduh, ngeri. Yang lagi viral nih, yang ngikutin berita, mantan hakim Mahkamah Agung kemarin Kejagung itu, Kejaksaan Agung itu melakukan sidak
Di rumah mantan hakim MA ini ditemukan duit 921 miliar plus 51 kilogram emas. Saya tuh baca berita ini gede-gede dan komentarnya satu, edan. Dan Pak, berapa tadi angkanya berapa? 921 miliar Pak, bukan juta, miliar. Berarti kan mendekati 1 triliun itu, kurang sedikit. Kalau 51 kilogram emas itu senilai 51 miliar, itu kan berarti sudah terkumpul 972 miliar. Tinggal kurang beberapa sedikit aja. Dari mana? 10 tahun dia menjabat hakim, ternyata menjadi maklar kasus di Mahkamah Agung, tempat yang kita anggap itulah puncak keadilan itu ada di situ. Jadi gerentes ini rasanya, jadi gerentes. Dari situ kita akan coba bahas ini, semoga menjadi kehati-hatian bagi kita, karena ternyata yang bisa melakukan tindak penerimaan suap bukan cuma jaksa agung, bukan cuma menteri, rakyat bisa. Gitu kan? Ada yang sudah dapat amplop, mohon maaf, dari Pak calon bupati, sudah? Belum. Biasanya soal isinya pinter ya Pak ya? Allah. Padahal ini jebakan aja, saya tanya isinya berapa kan harus tahu gitu kan maksudnya gitu. Baik, ini tema kita, semoga bermanfaat. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam dan juga. Begini kaum muslimin, saya ajak untuk berefleksi dulu nih dengan sahabat Abdullah bin Rawahah. Suatu saat beliau itu diutus Nabi untuk memungut kharaj dari Yahudi Khaybar. Kharaj itu pajak sewa tanah ya, karena pakai tanah dikelola oleh orang Yahudi, dan ini tiap tahunnya nanti ada yang harus dibayar. Ketika Abdullah bin Rawahah itu sampai ke Yahudi Bani Khaybar ini, sama orang Yahudi langsung dikasih hadiah, ada cincin emas, gelang emas, pokoknya beberapa perhiasan dari emas. Kira-kira pemberian ini Anda maunya enggak? Apa? Supaya pungutan sewanya bisa diringankan, karena tadi petugasnya dikasih hadiah. Apa jawaban Abdullah bin Rawahah ketika dia itu dapat hadiah itu? Ini kalimatnya sangat menarik. Ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Ya ma'syarul Yahud, wallahi demi Allah, innakum lamin abghadi khalqillahi ilayya. Sungguh demi Allah, kalian itu adalah makhluk yang paling aku benci. Yahudi, Abdullah bin Rawahah itu benci banget. Wa madzalika bihamidi ala an ahifa alaikum. Tapi tidak akan membuat aku membebani kalian kecuali sebatas yang telah ditetapkan oleh syariat. Gitu kan? Jadi benci kok, tidak kemudian tidak berlaku adil. Saya paling benci itu kepada kalian. Kalian itu adalah makhluk yang paling aku benci di muka bumi ini, tapi tidak akan membuat aku tidak berbuat adil. Wa amma ma aradtum minar riswah, adapun apa yang kalian berikan kepadaku itu termasuk riswah. Wa innaha suhtun, sedangkan riswah itu adalah suhtun, harta yang haram. Wa inna la na'kuluha, dan kami tidak mengkonsumsinya. Dengan tegas Abdullah bin Rawahah jawabannya seperti itu. Saya bayangkan jika kalimat ini diucapkan oleh presiden kita, diucapkan oleh menteri-menteri kita, diucapkan oleh caleg-caleg kita, anggota legislatif kita, jaksa kita, hakim kita, polisi-polisi kita. Kayaknya la fatahna barakatin minas samai wal ard. Allah itu akan bukakan negeri ini berkah dari langit dan dari bumi. Cuma sayang tadi, ya tahu-tahu Kejagung dapat bongkaran OTT di tempat rumahnya mantan hakim MA yang tadi nilainya fantastis banget itu, 920 miliar plus 51 kilogram emas. Saya tanya, laporan terakhir begitu Pak Jokowi lengser, aset beliau berapa? Kekayaan beliau berapa? Berapa? Gak baca berita?
96 miliar, Pak. Artinya hakim ini kekayaan, bukan kekayaan ya, karena ini kas yang tergeletak di rumahnya, berarti tidak tahu tuh tanahnya berapa, rumahnya berapa, kendaraannya berapa, kita belum tahu. Tapi kas yang tergeletak itu mendekati 1 triliun. Padahal aset Pak Presiden saja 96 miliar, Pak. Ini 10 kali lipat. Ternyata 10 tahun dia jadi maklar kasus di Mahkamah Agung. Dan itu terseretnya kemarin kasusnya Robert Tanur. Ikutin beritanya. Saya tuh ketika baca berita awal dulu kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Robert Tanur itu. Bapaknya aja langsung mengunjungi, dia kan tahu ceritanya di belakangnya. Dia lagi pacaran tuh dengan PL dari Tasik, tapi di Surabaya. Masuk kafe jam 9, keluar jam tengah 1 dalam keadaan mabok, terus pasangannya itu dianiaya, dipukul dengan botol minuman keras. Habis itu mungkin dia terjatuh, bahkan kemudian sempat diseret, terlindas mobil yang dipakai itu sampai 5 meter, dibawa ke apartemennya, sudah keadaan meninggal, dibawa ke rumah sakit, sudah mati. Gimana keputusan hakim terakhir? Berarti divonis bebas, sama sekali tidak bersalah. Waktu baca beritanya rasanya ya Allah, jahat sekali. Tanggal 10 kemarin ketahuan 3 jaksa yang menangani kasus itu ternyata disuap dengan nilai berapa? 20 miliar. Sekarang Robert Tanurnya nggak tahu kemana. Tapi jadi nyeret tuh kasusnya kepada hakim Mahkamah Agung tadi, sehingga ketahuan bahkan 921 miliar itu ada di rumahnya. Ya Allah. Seperti itu kondisi hari ini. Kalau hanya ada di pucuk-pucuk pimpinan saja mungkin nggak masalah, tapi ini kemudian sampai ke birokrat yang ada di bawahnya. Bahkan hari ini rakyat, kita sebagai rakyat saja senang banget kalau terima suap. Mohon maaf, kita senang banget tuh kalau terima suap tuh. Lawang tuh, kok Ustaz masa surat ditampan nih, gitu kan? Iya enggak? Iya enggak? Halo, kok wajah-wajahnya terus beda nih? Saya curiga, jangan-jangan sudah dapat tapi kurang. Dari sini yuk kita kenalan dulu nih. Yang disebut terus riswah itu apa sih, suap itu apa sih, gitu kan? Supaya nanti kita bicaranya umum ya, nggak cuma nanti amplopnya dari Pak calon bupati aja atau calon gubernur aja, tapi kita akan coba pahami suap secara umum supaya kita lebih hati-hati. Ini kamu muslimin, riswah kalau secara bahasa ini pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, karena dulu memang biasanya dalam kasus hukum ya, atau lainnya, berarti lebih umum lagi, untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang memberi suap. Coba direnungi, kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Yang garising paham kan biasanya lebih tahu gitu loh Pak, gitu kan. Anggaran orang mudengan kan biasanya wong apik gitu kan. Wong apik kan orang mudengan sing ala-ala gitu kan. Anggar wong soleh itu nanti sing diajak mikir sing ala-ala itu orang lebih maksudnya kepribadi gitu kan. Tapi anggar sing pengalaman kan langsung udah punya, jangan wis tahu. Jadi kon mudeng malah jebul dijebak. Atau ini pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu. Ini lebih luas lagi. Masih ada pilkades nggak? Halo, ngasih sesuatu sebelum coblosan nggak? Jadi kan dapat berapa? Dapat minyak, sembako gitu. Atau ini juga secara istilah nih, pemberian yang bertujuan untuk membatalkan yang benar atau untuk menguatkan dan memenangkan yang salah, maka pemberian itu adalah suap, pemberian itu adalah riswah. Bisa dipahami ya? Oke, belak-belakan. Wis tahu nglakoni nopo dereng? Soalnya nih jenengan orang gelem ngakoni bisa jadi karena betul-betul jujur, tapi kalau ternyata tidak jujur angel tobatnya Bang.
Sudah, jangan ngaku di situ wis modal supaya kita itu akan bertobat dari dosa yang satu ini gitu. Wis tahu? Ya, ibu itu semangat ya sudah. Dari sini yuk supaya lebih jelas lah kita preteli. Suatu perbuatan termasuk riswah itu jika memenuhi 3 syarat, 3 unsur ini. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Satu, ada atiyah, ada pemberian. Nah, pemberian itu bisa berupa apa? Bisa uang, bisa barang, bisa fasilitas, pesawat jet, plus bahan bakar, plus sopirnya, nebeng. Tapi kan fasilitas, dikasih fasilitas. Boleh? Boleh? Halo? Boleh lah Pak, boleh. Kalau saya punya Fortuner, tak kasihkan deh, gue butuh kendaraan, pakai aja tuh punya kakak gitu kan, itu mobilnya, tak isi bensinnya. Nah orang yang nyupir ke supirnya wis tak perintah, nganak bakar healing maring sandil ya kena. Boleh nggak? Boleh, wong punya kakak dikasihkan ke adik. Makanya ini belum, jadi adanya atiyah itu belum menjadi indikasi bahwa ini adalah riswah. Nanti dulu fasilitas, mungkin dikasih promosi, oh kemudian jabatannya dinaikkan, mungkin kemudian dikasih voucher, oh silakan ada traveling mungkin ke Eropa, di sana pesawatnya dapat voucher, hotelnya dapat voucher, kemudian nanti di restonya dapat voucher, bisa. Atau mungkin dapat gratifikasi, pokoknya digratisin ini, digratisin itu namanya pemberian. Termasuk juga bahkan mungkin dikasih tumpangan, itu namanya pemberian, ada atiyah. Sekalipun termasuk mungkin baru sampai janji mau memberi, itu juga namanya sudah seperti itu. Oke, ini satu. Jadi kalau tidak ada seperti ini berarti tidak ada suap. Karena ini yang terjadi dulu, ada pemberian dulu. Nah, yang kedua, yang penting, si pemberi punya niatan istimalah, mencari simpatik, mencari keberpihakan dari pemberian. Yo, berarti ini kan urusan niat, Ustaz. An-niyatu amalul qalbi. Niat itu kan amalan batin. Bagaimana kita bisa merambahnya? Saya tanya, pemberian yang ada niatan istimalah, kira-kira bisa diraba nggak? Bisa diraba nggak? Bisa Pak, jangan kemudian dikasih langsung tampani ser gitu. Alhamdulillah gitu. Ya nanti dulu dirambah dulu tuh. Orang ini ngasih sesuatu kepada kita apa motifnya? Bisa dirambah? Bisa. Sekalipun itu amalan batin. Wong bahkan yang ngasih saja suka buka kok, buka niatannya dia sendiri cerita. Ngasih kan? Yuk ajak kelayan. Tanggal ini ya. Yuk utik-utik loh, jentik utik-utik loh, entah mungkin angka 1, entah mungkin angka 2, kan utik-utik gitu kan. Oh berarti buka-bukaan. Atau andai enggak disebar saja, wah ini zakat saya kok, zakat, saya kasihkan bagi-bagi dan seterusnya. Oke, tapi coba dicek hubungan sebab akibat. Kenapa ya orang ini kenal enggak, dulur utuh, tangga bukan, gitu kan? Ngakunya sih ya wonge dewek sapa gitu kan, tahu-tahu kok ngasih sesuatu kepada kita, siapa ngapa ya kok aweh ya, oh jebul jenengan metu nang dalan anak gambar, oh jebul parpek iya, kan jelas sudah ada hubungan sebab akibat. Sekalipun tidak diungkapkan, kita bisa meraba pemberian ini ada niat istimalah atau tidak. Jadi jangan kemudian jangan menerimanya itu kemudian dengan yang diwayu ditampani, wong ngapikan, nanti dulu, nggak seperti itu. Seorang muslim nggak seperti itu. Atau yang ketiga, ini lebih jelas. Tujuan pemberian adalah untuk satu, ibtalul hak, membatalkan yang hak. Kita mengklaim tanah yang sudah SHM atas nama seseorang, tapi kita klaim menjadi milik kita, padahal nilainya mungkin puluhan miliar. Kita datang kepada hakim, kemudian ngasih hakim, nih 1 miliar, urusi agar tanah itu bersertifikat milik saya. Dia mungkin kerjasama dengan BPN dan seterusnya, jadilah sertifikat. Ini namanya pemberian kita kepada hakim, ibtalul hak, tujuannya membatalkan yang hak, sing bener menjadi
Atau pemberian itu tujuannya ihqaqul batil, merealisasikan kebatilan. Jangan punya bisnis karaoke yang ternyata itu ada esek-esek di malam harinya supaya aman, datang ke Kapolres. Kemudian setiap bulan ngasih setoran sekian. Pemberian itu tujuannya supaya bisnis ilegal jenengan tetap bisa eksis. Jenengan jualan togel bagaimana supaya kemudian tetap bisa beroperasi di wilayah Cilacap. Jenengan datangi mungkin pihak keamanan ngasih sesuatu setiap bulan supaya kemudian bisa dapat keamanan. Ini pemberian, ini namanya ihqaqul batil, merealisasikan kebatilan. Maka masuk kategori riswah pemberian itu tadi. Atau yang ketiga ini al-mahsubiyah bi ghairi haq. Jenengan memberi sesuatu dengan tujuan mencari keberpihakan dengan cara yang tidak dibenarkan. Yang dekat-dekat bulan November ya yang ini. Saya tanya, mencari keberpihakan itu boleh nggak? Mencari simpatik dan dukungan boleh nggak? Boleh. Tapi harus dengan cara yang benar. Cara yang benar gimana? Tunjukkan tuh ide-ide dan gagasan jenengan. Tunjukkan tuh sifat amanah jenengan. Tunjukkan tuh visi misi jenengan kalau jadi pemimpin itu seperti apa. Ini hak, Pak. Sehingga orang berpikir, wah ini programnya kayaknya bagus nih. Kayaknya ini benar-benar bela rakyat nih. Ini kayaknya komitmen nih terhadap sikap amanah dan tanggung jawabnya. Nah kita kemudian berpihak kepadanya. Dia orang soleh, dia orang baik, dia orang bertakwa. Silahkan. Tapi kalau kemudian dengan cara ngasih sembako, ngasih mungkin amplop dengan nilai sekian, ini dalam syariat masuk kategori pemberian yang masuk kategori suap atau riswah. Keempat, pemberian itu dengan tujuan al-husul alal manafi, mendapatkan kepentingan yang bukan jadi haknya. Jenengan punya anak, seleksi berkas nggak lulus, kenapa? Rata-ratanya di bawah yang dipersyaratkan. Begitu ikut ujian, ternyata juga nggak bagus nilainya. Tapi jenengan kemudian mendatangi decision maker supaya anak yang jenengan itu diterima menjadi pegawai negeri sipil. Maka pemberian itu masuk kategori riswah, karena tujuannya itu tadi al-husul alal manafi, mendapatkan kepentingan yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Itu bukan hak anak jenengan. Karena secara administrasi nggak lulus, secara ujian ternyata juga nggak masuk. Nah, kemudian yang keenam atau kelima, pemberian dengan tujuan al-hukmu lahu, supaya dimenangkan perkaranya. Nah, inilah kasus yang mungkin kemarin mungkin lagi ini hari-hari ini termasuk lagi viral ya. Jadi hakim agung yang ternyata 10 tahun itu jadi maklar kasus dan ternyata asetnya itu jauh melebihi aset presiden, bahkan ya seorang presiden saja kalah dengan hakim. Coba bayangkan. Ini kaum muslimin sudah benar. Nah, maka apapun penyebutannya, mau pemberian itu disebut hadiah kek, mau pemberian itu disebut wujud terima kasih kek, mau pemberian itu disebut bonus kek, atau dikasih nama fee. Fee, jangan dikira Pak, ternyata menteri tanda tangan utang itu dapat fee dari World Bank sekian persen Pak. Jadi kalau utangnya kok yang ditanda tangan itu 100 triliun misalnya, tanda tangan itu dapat fee supaya kemudian utang lagi. Jadi jangan dikira kalau kemudian bikin anggaran utang itu kemudian mereka dirugikan. Enggak Pak, itu pejabat yang tanda tangan itu dapat fee dari World Bank, dari IMF dan seterusnya. Dan itu nilainya enggak sedikit, nggak kecil Pak. Sing bayar utangnya sinten? Kita. Tahu hari ini berapa nilai utang kita, utang luar negeri kita? Sudah mendekati 10 kuadriliun Pak. 10 kuadriliun. Berarti berapa? 10.000 triliun. Coba bayangkan. Masalah. Kenapa? Karena tadi ada fee-nya. Gitu kan? Kita ngutang itu ada orang yang diuntungkan, gitu kan? Mau dikasih nama THR kayak kalau ternyata ada unsur mencari keberpihakan, ada unsur tadi ibtalul haq ihqaqul batil, maka pemberian itu namanya riswah. Mau disebut nyengget kayak ada yang istilah nyengget. Sekolah pengen dapat bantuan supaya
dapat bantuan 2 miliar, nyengget itu kayak kita mau ngarah buah itu, ya sudah transfer dulu lah ke kementerian sana pendidikan dan seterusnya, mungkin dikasih ini pejabat ini supaya ngurusi urusan kita supaya gampang dapat bantuan, kita kasih mungkin 25 juta 50 juta, tahu-tahu sekolah kita dapat 2 miliar, nyengget Pak. Mau dijuluki parcel kayak dan seterusnya. Jika memenuhi 3 unsur tadi, ada pemberian, niatnya adalah al-mahsubiyah bi khairi haq, ya, mencari keberpihakan dengan cara yang tidak dibenarkan, tujuannya ihqaqul batil atau mungkin ibtalul haq dan seterusnya, maka pemberian itu masuk kategori riswah, suap. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Nah, kurang kena, maka kita jelaskan, kita zoom bagaimana hadiah dari calon legislatif atau calon bupati atau calon gubernur memenuhi kriteria tadi atau tidak? Halo, jika we menang berarti halal ya jika we menang baik gitu kan. Karena nang jero ati jane berarti ya pada ya sudah men kena. Ini fatwanya dari Lajnah Daimah. Perbuatan calon legislatif, calon kepala daerah yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk riswah dan hukumnya jelas sudah menerima. Urung kebagian. Ya tinta nih mendekati tanggalnya nanti. Siapa tahu serangan fajar. Oke ya. Ini umum. Kita lagi bicara umum tadi. 3 kriteria itu adalah umum. Nah, dari situ di dalam Islam itu ada orang-orang yang tidak boleh terima hadiah, Pak. Sekalipun tadi hadiah itu disunahkan, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian supaya kalian itu saling mencintai. Tapi ada orang yang nggak boleh dapat hadiah. Siapa? 1, atasan tidak boleh terima hadiah dari bawah. Saya tanya, kalau ada seorang kepala sekolah mendatangi kepala dinas pendidikan, kok ngasih sesuatu kepadanya? Saya tanya, ada maunya enggak? Apa? Mungkin jabatan, mungkin supaya kemudian dapat bulan yang bagus dan seterusnya. Berarti pemberian ini ada unsur tadi, ya, mencari keberpihakan. Berarti masuk kategori apa? Suap. Guru tidak boleh menerima hadiah dari muridnya kalau itu untuk mempengaruhi keputusan si guru. Mungkin urusan menaikkan atau tidak menaikkan, meluluskan atau tidak meluluskan. Kalau guru menerima hadiah karena dia itu pindah sehingga kemudian anak-anak ngumpulin sesuatu sebagai kenang-kenangan, nggak jadi masalah. Tapi ini enggak. Habis tes semester, hasilnya kayaknya kurang bagus. Di masa penghitungan nilai, orang tua si murid datang, Ibu, karpet jenengan kok kayaknya blekutuk nggih, kula gentos sing anyar nggih. Sofa jenengan juga tak ganti ya, kayaknya sofanya kok sudah ketinggalan zaman. Akhirnya besoknya bawa karpet, bawa sofa, doge seperti kalau berasnya 20 kilo. Saya tanya, ada maunya nggak? Ada maunya? Kenapa? Tadi nilai anaknya juga. Maka seorang guru tidak boleh tuh menerima hadiah dari muridnya. Seorang pejabat tidak boleh mendapatkan hadiah dari pengusaha. Coba kalau tahu-tahu ada pengusaha datang kepada Pak Bupati, ada yang mungkin ngasih NMAX, ada yang ngasih Avanza, ada yang ngasih mungkin laptop, ada yang setiap bulan itu mungkin transfer sekian juta dan seterusnya. Saya tanya, apa maunya pengusaha itu tadi? Ya, supaya ketika ada proyek dia dimenangkan tendernya, ketika mungkin ada pengadaan barang dia ditunjuk menjadi suppliernya dan seterusnya. Berarti ada unsur suap di situ, bukan hadiah. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika menjabat menjadi khalifah, beliau itu menolak hadiah, sehingga kemudian orang itu pada protes, wahai Amirul Mukminin, orang yang lebih mulia dari Anda saja mau menerima hadiah, kenapa Anda tidak? Orang yang lebih mulia itu maksudnya siapa?
Nabi SAW. Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, orang ngasih hadiah kepada Nabi itu karena mencari keberkahan, senang banget karena kecintaan, betul-betul kecintaan mereka kepada Nabi, sehingga ada yang ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, dan seterusnya, yang diinginkan keberkahan di hadapan Allah. Tapi kalian ngasih hadiah kepada saya, ada maunya. Umar bin Abdul Aziz secerdas itu, Pak. Hari ini kita sama, jangan mau jadi camat, jadi bupati dan seterusnya, atau mungkin jangan menjadi decision maker dalam satu birokrasi dan seterusnya, sehingga menentukan proyek. Kok ada orang datang kemudian ngasih sesuatu, itu bukan hak Anda, nggak halal Anda terima. Ya. Termasuk kan saya tanya nih, kalau ada kepala sekolah kemudian didatangi biro travel, SMK, jumlah muridnya mungkin sampai 3.000, satu kelasnya 1.000. Coba persirnya itu ke Bali, berarti paling tidak 2 juta per anak, kali 1.000 murid sudah ketemu berapa? 2 miliar, Pak. Kemudian Pak Kepala Sekolah ditawarin sama biro travel, Pak, dengan tiket bolak-balik pesawat, pulang, NMAX baru. NMAX, Pak. Yo, 35 juta, iya, gitu kan, tiket pesawat bolak-balik, iya. Kenapa biro travel diuntungkan berapa? 2 miliar tuh, nilai proyeknya 2 miliar. Saya tanya, halal nggak yang diterima Pak Kepala Sekolah itu? Halo? Kok halal sih? Tapi kan sudah menguntungkan biro travel itu, ya patut taat oleh bagian, mungkin harus diuntungkan. Iya, tapi itu bukan hak pribadi Anda, itu hak jabatan yang mestinya itu kemudian dikembalikan kepada anak-anak, sehingga kemudian biayanya itu ditekan karena dapat potongan, bukan dinikmati oleh satu orang kepala sekolah itu. Yang kecil-kecilan ya kepala SD lah, ada perusahaan konveksi datang, Pak, ambil kaos sekolah ngegegen pulau, gitu kan, makanya dengan tak paling training, tak paling ini dan sebagainya. Saya tanya, halal enggak? Ini menang gue, mau semiliaran kan ada mas, kayaknya orang mungkin gitu kan, tapi naik sedikit mungkin nih gitu kan. Gimana nih? Halal enggak? Kayaknya anak semua semeng mangkat ngaji ya, ngerti surah mangkat ngaji menyesal lah. Apalagi nih, hakim, jaksa tidak boleh menerima hadiah dari terdakwa, pegawai yang ngurusin rakyat tidak boleh menerima hadiah dari rakyat yang dilayani. Tugasnya dengan di kecamatan itu nyetak kakak, ya sudah nyetak, nggak perlu lagi kemudian dapat hadiah dari yang dicetakkan KTP-nya. Dadak nawani, anu terkesan apa mboten, kan? Niki anu antriane dawa paling nggih minggu ngarep nggih jenengan mriki meneh. Orang bilang kayak gitu ada maunya enggak? Ada. Jenengan begitu usul-usul 10.000, tindani ya sedih lah ya. Oh, dasar pengkhianat gitu. Sudah dibayar Pak sama pemerintah itu ya untuk kerjanya untuk seperti itu, gitu loh. Makanya nggak boleh tuh dapat hadiah dari rakyat yang dilayani. Petugas pajak nggak boleh tuh menerima hadiah dari wajib pajak yang sedang diurusi. Masih ingat kisah saya Gayus Tambunan? Ya kalau sekelas kita, pajak kita kan paling PBB lah ya, paling 100.000, 200.000 lah, nggak perlu kayak gitu. Tapi coba kalau sebuah perusahaan yang ada di Jakarta, pajak 1 tahun bisa sampai 20 miliar, 50 miliar, Pak. Telepon aja petugas pajak, Pak, urus itu catatan pajak saya. Terus pokoknya ditekan bicaranya 10% gue sampean 1 miliar, 10%-nya sudah 5 miliar sendiri buat dia. Silakan nanti urusannya bagaimana, laporan keuangan, auditingnya seperti apa dan seterusnya diurusi. Sudah Pak, tahu-tahu ditekan sehingga cuma bayar mungkin 10 miliar dari 50 miliar yang mestinya dia bayar. Gitu. Termasuk petugas sidak tidak boleh tuh menerima hadiah dari yang diinspeksi. Sekolah didatangi mungkin pihak akreditasi. Mungkin karena ini dari wilayah sehingga kemudian dicarikan hotel bintang 4, segala oleh-oleh khas Cilacap kemudian disiapkan, pulang disangoni, bahkan malam harinya mungkin diservis dalam tanda kutip. Supaya apa? Dapat akreditasi halal. Halo. Oh, kena kabeh jadinya, kena kabeh. Apalagi ini kan,
Polisi itu nggak boleh tuh dapat hadiah dari pelanggar. Nah, kayaknya yang mikir kena kafe, habis tahu kafe gitu. Sing ora helman, sing ora duwe SIM, sing ora duwe STNK. Ingat, hadiah yang mereka terima adalah hulul, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Hadayal umadi hululun, hadiah yang diterima oleh seorang pegawai itu adalah hulul, pengkhianatan atau korupsi. Jadi riswah itu bagian daripada hulul. Begitu Bapak Ibu saudara-saudari, kita baru mengenali ya, ini mengenali. Jadi riswah itu di mana sangat dekat dengan kita, berurat berakar di dalam kehidupan kita. Tidak cuma di puncak-puncak kepemimpinan, enggak. Ini sudah sampai kemudian ke kita sebagai rakyat pun sudah sangat gemar dengan yang namanya riswah. Jadi sini, yuk sekarang kita coba tinjau nih. Riswah itu haram dan masuk kategori dosa besar. Silakan buka kitab Al-Kabairnya Imam Ad-Dahabi. Sekalipun beliau menempatkan riswah itu di ranking ke-32 ya, dari jajaran 70 dosa-dosa besar. Tapi kalau kita tengok dampaknya, nanti dasar banget. Makanya saya katakan dampak sistemik. Kenapa? Dampaknya tidak cuma kepada pemberi dan penerima saja, tapi nanti keburukannya itu akan menyebar kemana-mana. Dan nanti ini kita berharap menjadi sebuah kesadaran bersama. Ayolah, kalau jenengan cinta dengan negeri ini, ayo kita mulai dari diri kita. Jangan terima suap. Siap? Siap? Si ngomong siap lebih paling gitu. Si menang baik channel masih tahu. Mungkin ngarep parem napane bawa, mungkin ngarep bawa dan siap? Oke. Yuk kita tengok dulu nih pendalilannya. Riswah haram dan dosa besar. Satu dalilnya ini. Makan suap itu karakter khasnya orang Yahudi. Saya tanya, mau nggak kita disamakan dengan mereka? Orang Yahudi itu statusnya itu maghdubun alaihim. Satu kalimat yang kita setidaknya itu 17 kali kita ucapkan dalam sholat kita setiap harinya. Artinya kita itu berharap tidak masuk kategori itu. Iya karena budu maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Maghdubun alaihim itu siapa sih? Al-Yahud wa mislahum. Orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Nah, karakter orang Yahudi yang khas itu apa? Disebutkan sama Allah. Samma'una lil kadibi akaluna lisukti. Mereka itu suka mendengar berita bohong, mereka itu suka makan suap. Karakter Yahudi, Pak. Sampai orang Yahudi sendiri mereka itu tahu kalau berhukum kepada hakim mereka mesti nggak dapat keadilan. Sehingga ketika mereka dapat masalah, mereka lebih suka berhakim kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini, Anda boleh tahu mungkin Nabi menangis karena ternyata umatnya nggak jauh beda dengan orang Yahudi. Senang dapat suap, senang menerima suap, senang makan suap. Dan makanya kemudian dijelaskan mana yang menunjukkan itu suap. Kata as-sukhti di sini itu adalah yang dimaksud adalah riswah. As-sukhti. Harta haram itu adalah yang termasuk di sini adalah suka makan suap, kebiasaan Yahudi seperti itu. Alhamdulillah kita nggak mau masuk kategori maghdubun alaihim. Sekarang kalau mau hitung-hitungan, dapat 200.000 tapi dimurkai Allah. Saya tanya, berarti rugi? Halo, berarti rugi? Kok enteng teman, rugi itu? Kalau menurut saya enggak. Orang rugi pol, beda enggak? Berarti rugi Pak. 200.000 dimurkai sama Allah, berarti rugi. Itu rugi pol, masa rugi? Jangan. Itu kalau 200.000 Ustaz, naik 2 miliar. Ya, naik 2 miliar dan kayaknya mikir-mikir disit gitu Pak. Kayaknya mikir-mikir disit ya. Ya kayaknya mantan batik yang 2 miliar gitu kan. Berdua 200 kok enggak dimurkai sama Allah kan ruginya pol itu Pak. Ini satu ya, satu. Makan suap itu kebiasaan Yahudi. 2, makan suap itu masih kategori ya'kulu amwalakum bil batil. Yang makan harta orang lain dengan cara batil. Dan ini terlarang. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil.
Batil itu artinya dilarang syariat. Ini kedua. Tiga, suap itu perbuatan terlaknat. Ingat ya, Imam Ad-Dhahabi mengklasifikasi suatu perbuatan itu masuk kategori dosa besar itu diantaranya parameternya apa? Perbuatan itu dilaknat. Saya tanya, dilaknat bahasa adirejane apa? Disupatan. Oke, saya sepakat. Dan ini dalilnya yang menunjukkan bahwa risbah itu disupatani. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasya wal murtasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Maksudnya begini dong. Disupatani itu artinya orang mendoakan buruk supaya Allah itu murka kepadanya, marah kepadanya, supaya Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya, supaya Allah itu menjauhkan orang itu dari kebaikan, dari hidayah. Itu namanya dilaknat. Dan jenengan kok dilaknat disupatani donga didongakna karo Pak Junianto Kang Banjarnegara, ora usah khawatir kayane dongane ora manjur. Tapi dalam kasus ini yang melaknat siapa? Baca tuh, la'ana Rasulullah. Nek Rasulullah wis donga orang bakalan orang dijawab. Berarti sudah kepastian penerima dan pemberi suap itu Allah marah, Allah murka, Allah menjauhkan itu orang itu dari rahmatnya, Allah menjauhkan orang itu dari kebaikan, dari hidayah. Coba kebaikan apa yang kita dapat kalau dilaknat sama Rasul? 50.000 dilaknat sama Rasul, rugi nggak? Nah, kayak gitu loh jawabannya. Ruginya pol Pak. Ini yang ketiga. Makanya ayolah kita berhenti tuh dari dosa riswa, gitu kan. Dilaknat sama Rasul. Yang keempat, ini harga suap itu cuma jadi bekal ke neraka. Lawangan gue suka tahu apa nggak sama mari neraka cukup. Udah 270 triliun dong, gak sama neraka kayaknya ya coba kamu 200 letak toh masa bisa tekan betul neraka. Masya Allah nih hadisnya. Ini pesan Nabi kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah ya. Ya Ka'ab bin Ujrah, kullu lahmin nabata bis-sakhti fanaru aula bih. Wahai Ka'ab, saben-saben daging sing tikil nang awakmu kok tikile saka as-suhud itu tadi harta haram. Besok tempat kembalinya itu neraka. Sehingga kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wa mal suhti? As-suhti itu apa sih ya Rasulullah? Ar-riswah. Kalau zaman dulu ya paling dalam perkara hukum, artinya secara khususnya pada waktu itu penyebutannya ar-riswah fil hukmi. Tapi sebenarnya secara umum ya pokoknya riswah. Riswah itu adalah as-suhti, harta haram. Besok tempat kembalinya neraka. Contohnya gini supaya lebih simpel memahaminya. Jangan dikasih sama calon bupati 100.000. Pulang, jenengan berikan nasi padang 4 bungkus. 1 bungkus jenengan makan sendiri, 1 bungkus dikasihkan kepada istri, 2 bungkus dikasihkan kepada anak-anak jenengan. 1 bungkus nasi padang yang dibeli dari harta suap tadi, dari calon bupati itu jenengan dahar masuk ke mulut, dikunyah masuk ke perut, dicerna jadi nutrisi, kemudian tumbuh secuil daging di badan kita dari nasi padang yang didapat dari riswah. Secuil daging itu kelak tempat kembalinya neraka. 1 bungkus kita kasihkan kepada istri, sama istri kemudian dimakan, masuk ke mulut, dikunyah, masuk ke perut, dicerna jadi nutrisi, kemudian tumbuh dari sebungkus nasi padang yang diambil dari riswah itu secuil daging tumbuh di badan istri kita, maka secuil daging itu tempat kembalinya neraka. Sekarang saya tanya, apakah suami yang seperti itu disebut cinta sama istrinya, ngasih makan yang enak, tapi kelak akan justru menjadi bekal menuju ke neraka? Saya tanya, cinta nggak laki-laki kayak gitu kepada istrinya? Halo. Ini problemnya kadang istrinya juga, mas pokoknya kepribadian langsung penting mulai duit apa ya gitu loh, seperti makan enak. Nah ini problemnya kadang gitu, yang di belakang provokatornya kayak gitu.
Weh, bapak-bapak cocok yo pancen bojone nyong sing marane yang berbuat dosa ya nyalahna bojone. Yang satu bungkus kemudian dikasihkan kepada anaknya, disuap sama anaknya, masuk ke mulut, dikunyah masuk ke perut, jadi nutrisi, tumbuh secuil daging di tubuh anak-anak kita. Secuil daging itu kelak tempat kembalinya adalah neraka. Saya tanya, apakah bapak yang seperti itu bapak yang cinta kepada anaknya? Enggak. Bahkan seorang ayah yang mungkin karena tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, pulang bawa sarimi expired karena sudah dibuang, tidak dijual sama penjualnya. Pulang bahkan mungkin dia itu bawa nasi basi dari warung yang mungkin tidak laku sehingga kemudian dikasihkan kepadanya. Ini lebih sayang daripada orang yang pulang sambil membawa makan enak kepada istrinya, tapi ternyata didapat dari riswah. Karena nasi basi, sarimi expired mungkin membahayakan dunia, istri dan anak kita, tapi harta dari riswah sehingga kemudian kita masak makanan enak, tapi ternyata membahayakan akhirat anak dan istri kita. Padahal jangan punya tugas ku ampusakum wa ahlikum naro. Jogonan awakmu karo keluargamu saka neraka. Gitu Pak, suap ini. Makanya rugi banget lah, 200.000 sudah dilaknat, bukan dimurkai semua Allah, jadi bekal menuju neraka. Next triliun lah ya, matan-matan lah hitung-hitungan gitu. Kalau berpira haur. Inilah kaum muslimin 4 dalil ya, setidaknya itu Imam Ad-Dhahabi sehingga memasukkan riswah itu ke dalam kitab Al-Kabair beliau, dan itu ranking ke-32 ya di antara jajaran dosa-dosa besar. Nah, sekarang judulnya kita bahas. Ternyata dampak buruk riswah bukan kepada dirinya toh, ada sistemnya. Sehingga kemudian dampaknya itu bisa menyebar dengan masif dan membawa keburukan bagi negeri yang ternyata penduduknya itu doyan riswah. Apa dampak sistemiknya? 1, dengan suap orang kafir bisa menguasai orang-orang beriman. Dan ini dampak terburuk daripada riswah ya ini. Ingat, Allah tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang beriman. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak kasih jalan tuh orang kafir itu menguasai orang-orang beriman. Menguasai itu caranya gimana sih? Kata Imam Al-Mawardi di dalam kitab Ahkamus Sultannya kan gitu. Memimpin itu artinya menguasai. Kita dipimpin orang kafir itu berarti kita dikuasai oleh orang kafir. Coba kalau kita itu doyan riswah, orang kafir ini didukung sama IMF, orang kafir ini didukung sama World Bank, orang kafir ini didukung sama Asian Development Bank. Duit berapapun siap, yang penting sampai jadi pimpinan dan kemudian menjalankan agenda-agenda kami. Sudah bagi-bagi tuh kepada rakyat Indonesia semua. Jangan manut Pak, karena dikasih BLT, karena dikasih ini, dikasih itu, oh pilih orang itu. Orang kafir jadi penguasa kita, karena kita salah sendiri, kita itu doyan riswah. Bahaya terburuknya gini, maka janji Allah bahwa Allah itu tidak memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Kita yang buka sendiri jalan itu dengan menerima riswah. Ini dampak terburuknya, sistemiknya gitu. Atau setidaknya kalau kita doyan riswah, Ruwaibidah akan berpuasa. Siapa? Ruwaibidah akan berpuasa. Ini sudah dikabarkan oleh Inna amama dajjali sinina khoda'ah. Sesungguhnya menjelang kemunculan Dajjal itu akan ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Saking dahsyatnya tipu daya di zaman itu, yukadzibu fiha shadiq, orang yang jujur malah didustakan. Wa yusaddaqu fihal kadhib, orang yang pendusta malah dibenarkan. Wa yuhawanu fihal amin, orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Wa yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat malah dipercaya. Bisa. Karena orang bodoh bisa jadi menguasai media, dicitrakan sebagai orang pintar. Orang jahat menguasai media sehingga kemudian dicitrakan sebagai orang baik.
Bahkan kemudian orang itu bisa berkuasa hanya cukup dengan tadi mungkin bagi-bagi duit, sudah bisa hitung-hitungan nih. Kalau penduduk Indonesia itu jumlahnya sekian, yang terbidik saya itu kemudian bisa dapat 50% plus satu, saya harus nyiapin anggaran sekian, hitung-hitungan. Oh ini bisa balik modal, nggak bisa. Ini ternyata EDB siap mendukung, World Bank siap mendukung, dan seterusnya. Sehingga kemudian tadi media dikuasai orang-orang yang baik dicitrakan buruk. Pendusta-pendusta dianggap sebagai justru orang-orang yang sidik, orang-orang yang jujur. Pengkhianat justru malah dianggap sebagai orang yang percaya-percaya. Media memblow up sedikit rupa. Kata Nabi, wa yatakallamu fiha ruwaibidah. Maka yang angkat bicara, yang akan jadi penguasa, yang akan jadi pemimpin itu adalah ruwaibidah. Para sahabat itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, wa marwaibidah, ruwaibidah itu nopo ya Rasulullah? Beliau kemudian menjawab, al-wasiku yatakalamu fi amril amah, atau dalam riwayat yang lain al-sufaha. Al-wasik itu berarti orang-orang fasik, as-sufaha itu berarti orang-orang bodoh, tapi disuruh ngurusin urusan orang banyak, urusan publik, jadi penguasa, jadi pemimpin. Wong bodoh, Pak. Kurang ngerti loh Pak, kita dibeli jasa palsu kayak dan seterusnya. Ini yang kedua, dampak sistemik yang kedua. Yang ketiga, kalau suap menyuap merajalela, banyak di jabatan diserahkan bukan pada ahli. Kan gitu kan? Nah, kalau sudah seperti ini, tunggu kehancuran. Jabatan diserahkan kepada yang mau nyuap. Bukan rahasia umum, sudah jadi rahasia umum. Kepala SMK, simpan bayar pira, ya nanti bisa jadi kepala. Seakan-akan dilelang, gitu kan? Jabatan ini ada harganya sekian, jabatan ini ada harganya sekian, dan sebagainya. Coba bayangkan. Dan kalau nanti dari level bupati, gubernur, presiden seperti itu, bahkan menteri-menteri juga didapat dengan cara seperti itu, ya sudah, berarti nanti kita akan kebagian pejabat-pejabat yang ternyata dia itu tidak memiliki kapabilitas. Kenapa? Orang pintar yang tidak punya duit tersingkirkan, orang baik tidak akan dipandang dalam sistem yang penuh dengan suap atau riswah seperti itu. Sehingga orang pintar Indonesia bagaimana? Ada yang di Jerman, ada yang di Prancis, ada yang di Belanda, ada yang di Swedia. Kenapa? Karena mereka malah dapat kemudian dapat kedudukan. Di tempat kita, percuma orang juga orang dalam. Bokumlot IPK-nya 3,8 Pak, tapi orang-orang tahu bayar apa-apa, bisa berbukti. Ya coba kalau pengaruhnya cuma seperti itu, tapi kemudian jadi generasi muda kita itu jadi berpikiran sama. Harusnya pintar-pintar, percuma pintar ya nuangan. Coba kalau kemudian semua pemuda Indonesia berpikir seperti itu, oh ternyata suap menyuap itu menimbulkan pembodohan generasi. Kenapa? Prestasi tidak dihargai. Jangan heran kalau ternyata banyak itu mungkin tenaga-tenaga ahli kita itu ternyata justru di luar negeri itu dipakai dan seterusnya. Kenapa? Di negeri kita itu ternyata nggak kepakai gara-gara nggak punya duit. Orang baik kemudian tidak dipandang, sehingga kemudian apa? Jabatan dan kepemimpinan dipegang orang-orang yang jahat dan orang-orang bodoh. Maka kata Nabi, fantadhir sa'ah, tunggulah kehancurannya. Kan sistemik ini Pak. Dan orang didandani, kita nggak bertobat, kita tidak coba melakukan perbaikan. Sampai kapan ini akan terjadi? Sehingga kemudian generasi kita akan tergerus, sehingga kemudian terjadi pembodohan dalam jangka panjang. Ngerinya di situ. Layak ya, jika Nabi pun pernah bersabda seperti ini, la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adan nasi bidunya Luka ibnu Luka. Kiamat itu tidak akan terjadi sampai orang yang menjadi paling bahagia dengan dunia. Kenapa? Jabatannya paling tinggi, kekayaannya paling banyak, paling dihormati, paling terkenal dan seterusnya. Ternyata siapa? Luka bin Luka, Dungu bin Dungu. Loh, Dungu bin Dungu kenapa bisa menjadi yang paling bahagia dengan dunia? Dungu tapi sugih, sehingga kemudian dia bisa membeli banyak hal. Coba. Ini hadisnya memang Luka bin Luka ya. Jadi teringat roki gerunga bermalu-malu nih ya roki gerunga Dungu gitu kan dan seterusnya. Ya ternyata hadisnya juga seperti itu, Luka bin Luka.
Yang keempat, dampak sistemik yang keempat. Gegara suap, hukum jadi diskriminatif. Ya, tadi loh yang sudah saya sampaikan di depan. Hakim MA simpan hampir 1 triliun cash. 920,9 miliar plus 51 kilogram emas. Jangan pernah mirsan tumpukan duit abang semiliar 10 juta tahun merukuk. Jangan bisa bayangin emas 51 kilogram. Ini ada di tangan satu orang itu. Yang tadi kemarin ya, ini masih viral-viral nih. 3 hakim jadi tersangka suap kasus hukum Ronald Tanur itu. Yang tadi sudah saya ceritakan. 20 miliar gitu kan, 20 miliar kasus pembunuhan bisa kemudian sudah nggak bersama. Artinya apa? Rakyat jelata, orang miskin tidak punya daya ketika berhadapan dengan hukum. Saya jadi teringat dengan guru honorer Supriyani juga yang lagi viral. Baca guru Supriyani yang dia itu jewer muridnya. Ternyata si murid itu bapaknya seorang polisi sehingga kemudian di BAP-kan, bahkan kemudian dia itu sudah diperas supaya bayar 50 juta. Dia seorang guru honorer yang miskin. Ketika saya lihat ini kayaknya berat nih untuk bisa memenangkan perkara kalau memang itu kasusnya tidak diviralkan, itu kayaknya berat banget. Karena hukum di negara kita itu seperti itu. Ada maklar kasus, yang namanya peradilan itu bisa diskenario, yang namanya saksi itu bisa kemudian diada-adakan, yang namanya barang bukti itu kemudian bisa diikuh sedemikian rupa. Dan hukum yang diskriminatif itu adalah tanda hancurnya suatu bangsa. Ngerinya gitu, dampak sistemiknya kan jadi gitu. Negeri ini jadi hancur, dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi kan. Innama ahlakal ladzina mangkana min qablikum, sesungguhnya hancurnya umat-umat sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim syarif tarukuhu, ketika orang-orang mulia mereka itu melakukan tindak pencurian, mereka membiarkannya. Wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihi had, tapi ketika dia melakukan tindak pencurian itu adalah orang lemah, rakyat jelata, mereka menegakkan hukum. Tanda negara yang akan hancur seperti itu, Pak. Mau negara kita hancur? Kayaknya kita butuh ini. Ayo kita itu berusaha untuk melakukan perbaikan secara sistemik. Kita kan kayak gitulah kalau sudah berhadapan dengan urusan hukum, orang-orang lemah itu nggak berdaya, Pak. Betul-betul nggak berdaya. Coba jenengan kecurian mobil atau sepeda motor, lapor. Dedel duel Pak, malah Pak, wis mobil jenengan orang bali, duitnya jenengan tong-tongan. Coba Pak. Tapi jenengan penjahat sing kelas kakap. Umay jenengan dijaga polisi Pak. Kan gitu. Duit ini. Masalahnya seperti itu. Oke, yang kelima, dampak sistemik yang kelima nih. Dampak lain kalau riswah itu merajalela. 1, hak silmah terlebih. Tadi contohnya. 2, prestasi tidak dihargai, gitu kan? Orang yang pinter, ternyata karena tidak punya orang dalam nggak membayar dan seterusnya, ya sudah tidak diterima tuh di perusahaan-perusahaan kayak BUMN atau bahkan mungkin di lembaga-lembaga penting yang membutuhkan orang-orang yang cerdas, nggak kepake. Prestasi tidak dihargai. Lama kelamaan murid-murid pikirannya juga seperti itu. Percuma kalau saya sinau, apa lah, pinter aja doang, boleh nyambut KW dan seterusnya. Oke. Yang ketiga, barang-barang jadi mahal Pak kalau suasananya merajalela. Nyambung? Gimana? Sambungannya gimana? Investor yang mau bikin produk di Indonesia, entah itu baju, sepatu atau mungkin produk-produk lain, elektronik, mobil dan seterusnya, untuk dapat izin invest butuh uang. Untuk bisa membebaskan lahan butuh uang. Untuk kemudian mengimpor barang bahan baku dan seterusnya butuh uang. Untuk kemudian masuk mungkin bea cukai dari pelabuhan butuh uang. Saya tanya, uang itu tadi dikemanain? Dibebankan dari mana? Dibebankan kepada pembeli. Ongkos produksinya itu berarti jadi naik. Barang-barang yang kita bayar jadi mahal.
Gitu Pak. Ya. Sehingga kemudian hasil produk kita itu akan kalah bersaing dari negara lain. Coba contoh saja. Kenapa garmen Indonesia hari ini bangkrut? Gara-gara itu tuh di pinggir jalan serba 35.000. Coba ada baju sampai di kampung kita harganya 35.000. Ongkos produksinya berapa, Pak? Bisa bayangin? Itu dari mana? Yang serba 35.000 itu dari mana? Dari Cina, Pak. Berarti di sana ongkos produksi itu begitu murahnya gitu kan, sehingga sampai di kampungnya, bukan cuma di Jakarta, di kampung, di tempat kami yang dekat gunung saja, di Batur sana, Dieng, tetap ada serba 35.000. Saya nggak habis pikir ongkos produksinya berapa. Sementara di Indonesia, saya contohkan, ada yang pegang bolpen nggak? Bolpen, merek Staedtler kayak atau mungkin merek yang lain. Coba di ujungnya itu kan ada apa? Bola kecil supaya itu kemudian bisa menggelinding sehingga tinta itu bisa keluar. Orang kalau Indonesia suruh bikin bola kecil yang ada di ujung bolpen, ongkos produksinya 5.000 perak satu butir. Jadi kan beli bolpen standar berapa? 2.000 perak. Orang nyambung toh. Jadi kalau kita tuh produksi itu high cost ekonomi. Kenapa tadi? Mungkin berbagai urusan harus dibayar dengan support. Ini loh, jadi produksi skala bersaing jika tahu-tahu garmen kita koput, tekstil kita koput, bubar dan Sritek ini yang lagi mau diselamatin tuh sama Pak Prabowo. Padahal sebenarnya juga sudah tidak efisien. Bubar ya bubar aja, bangkrut ya bangkrut aja. Sritek di Solo karena ini termasuk perusahaan tekstil itu terbesar di Asia Tenggara. Mau diselamatin. Tapi kalau ternyata ongkos produksinya itu ternyata tadi mahal gara-gara itu banyak suap, percuma. Termasuk gara-gara suap menyuap merajalela, fasilitas umum jadi cepat rusak. Nyambung nggak? Jalan jadi cepat bodol, gedung SD jadi cepat rusak, gedung sekolah cepat rusak, gedung layanan publik cepat rusak. Nyambung? Nyambung? Kenapa? Iya. Kontraktor untuk dapat tender sehingga bisa mengerjakan proyek dan proyeknya di ACC dan seterusnya harus nyewa. Saya tanya, biaya suap itu dibebankan kemana? Anggaran proyek, Pak. Beton yang mestinya K250 sehingga bisa tahan 20 tahun, turunin aja jadi K175. Kenapa? Sisanya untuk bayar suap. Bangunan gedung yang mestinya itu mungkin adukannya itu adalah 1:5. Jadi gimana? 1:8, 1:10. Begitu anak kita sekolah di dalamnya, tahu-tahu gedungnya roboh dan seterusnya. Coba fasilitas umum jadi cepat rusak gara-gara suap menyuap. Sistemik. Termasuk jika suap menyuap merajalela, bukan tidak mungkin Pak, kita akan makan makanan yang tidak layak edar. Coba sekelas mungkin perusahaan semacam Philip Morris atau mungkin semacam produsennya Coca-Cola dan seterusnya. Mungkin sebenarnya mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Tapi untuk bisa kemudian yang penting Indonesia ini kan pangsa pasar besar Pak, 300 juta orang itu. Yang penting bisa dapat izin edar. Sudah habis berapa nggak jadi masalah. Kita akan mengkonsumsi sesuatu yang tidak layak edar, bahkan mungkin tidak halal. Bahkan mungkin kita akan mengkonsumsi barang-barang yang berbahaya gitu kan, karena tadi suap menyuap merajalela, sehingga orang itu kemudian memproduksi obat itu tidak berpikir efek sampingnya seperti apa, yang penting bisa dijual. Orang kalau sudah urusan obat biasanya sudah tidak macam-macam, termasuk ini tadi, nyawa jadi tidak berharga di suatu negeri yang suap menyuap meraja. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin rahimakumullah. Dampak secara person tadi, bahwa itu dosa besar, menjadi bekal menuju ke neraka ketika kita menerima suap. Tapi dampak sistemiknya ternyata tidak cuma bagi yang menerima dan yang menyuap saja yang terdampak. Dampaknya bisa sangat masif dan dalam jangka panjang. Coba, kalau kita tengok, kita renungi itu, siap bertobat nggak? Halo, siap bertobat nggak? Saya tidak menuntut Pak Bupati tobat, Pak Menteri tobat. Kita menuntut antum-antum yang ada di sini. Siap bertobat kan? Ayo, kita tobat, kita berhenti.
kita tinggalkan tuh suap menyuap dan seterusnya, termasuk yang paling dekat itu kayak saat ini dengan pilkada dan seterusnya. Kalau jenengan memang kepengen negeri ini jadi baik, ayo kita berusaha bersama, dan itu kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita dandani mentalitas kita, itu kita dandani. Masa iman jenengan cuma senilai 200.000, cuma 100.000, mana gitu kan? Dan ternyata rugi nempol, kalau ternyata 200.000 itu dilaknat dan dimurkai sama Allah, itu rugi nempol. Mungkin ini dulu Bapak Ibu kaum muslimin dan saudara, sisa waktu nanti kita bisa manfaatkan untuk diskusi, mungkin ada hal-hal yang betul ditanyakan atau mungkin sharing data bagi yang pengen bagi-bagi data juga terkait dengan suap menyuap, kami persilahkan. Demikian dari kami, Bapak Bapak. Tadi ternyata berbahaya. Nah, itu bagi Bapak Ibu masih ada waktu untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Monggo, waktunya masih lama, setengah jam lagi. Monggo. Banyak yang istilahnya uang semacamnya gitu Pak. Misalkan si A dikasih uang dari awal pasangan siapa gitu ya, terus uang itu nggak dimasukin kantong tapi kan dimasukin ke kotak masjid atau ya kita buat buat diri sendiri, gimana jawabannya? Terima kasih. Oke, satu ya, satu-satu aja ya. Oke. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Jadi begini, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan saudara, harta haram itu dibagi jadi dua ya. Karena nanti mensikapinya juga jadi beda. Satu, haram yang mana mendapatkannya dengan transaksi atau muamalah ridho sama ridho. Bisa dipahami? Ridho sama ridho. Maka ini dialihkan kepada hal lain, harta yang sudah kita miliki itu tadi tapi ternyata haram, bisa dialihkan ke hal yang lain. Contohnya dulu nih, contohnya harta yang kayak gini contohnya apa? Haram tapi dari transaksi ridho sama ridho. Contohnya bunga bank. Jenengan yang nabung ridho, sana yang ngasih pihak bank ridho. Itu kan transaksi ridho, ini kan transaksi ridho. Termasuk nanti yang lainnya juga, kalau bunga ya juga seperti itu. Maka bunga bank ketika kemudian kita dapatkan, kita pakai untuk kepentingan pribadi, haram. Dan itu tadi bahwa dampak buruk. Suatu saat mungkin kita bahas khusus ya, dampak nafkah haram. Kalau ini kan khusus riswah ya, tapi sebenarnya ada yang lebih umum lagi, dampak nafkah haram. Nah, nafkah haram itu pintunya ada berapa dan nanti kita juga bisa bahas gitu kan. Oh, ini pintu harta haram, ini gitu. Nah, ini contohnya tadi, transaksi ribawi itu berarti transaksi ridho sama ridho. Kita dapat, jangan dikonsumsi atau dipakai untuk kepentingan sendiri, nggak boleh, haram. Tapi dengan dialihkan, mungkin dimasukkan kotak infak untuk bangun jalan, untuk mungkin bikin kotak sampah publik ya, wilayah publik nih, jalan publik dan seterusnya yang sifatnya publik nggak masalah. Contoh lain berarti transaksi hasil esek-esek, ridho sama ridho nggak? Esek-esek ngertos ya, esek-esek ya. Mudeng banget gitu kan. Ridho sama ridho nggak? Halo, transaksi kayak gitu ridho sama ridho nggak? Iya, sing dodol oleh duit jenengan dapat kenikmatan. Gitu kan sama ridho. Nah, yang kayak gini kok orang itu tobat, sama tobat saya nggak mau lagi makan kayak, padahal asetnya banyak tuh yang didapat dari hasil jual diri kayak gitu. Sudah keluarkan. Mungkin dengan cara dikeluarkan ya, saya tidak mengatakan disodakokan, dikeluarkan karena ini tidak akan bernilai sodako. Tadi yang hasil jangan 100.000, 200.000 yang kemudian dimasukkan ke kotak infak itu bukan sodakoh ya.
itu dikeluarkan dari harta kita, karena kita tidak ingin ya aset kita itu ada harta haram. Kalau ada harta haram bisa bahaya banget. Dikeluarkannya tadi bangun mungkin jalan, bangun tempat sampah publik, bangun ini dan seterusnya untuk publik lah silakan. Termasuk transaksi itu, termasuk tadi hasil jenengan dapat dari Pak calon-calon bupati itu masuk kategori. Loh itu apa ridho sama ridho? Iya, yang ngasih juga no ikhlas sepol kok Pak. Sudah, lalu kulon badan obros jenengan orang apa wis ditempani baik. Kayak gitu enggak? Kayak gitu enggak? Iya tuh, yang baik-baik biasanya gitu. Orang obros orang apa wis baru ditempani baik gitu dan seterusnya. Jadi kan berarti ridho sama ridho, tapi tetap haram, gitu kan? Karena ini masuk kategorinya apa? Riswah. Ya sudah, keluarkan. Leboke kotak infak enggak apa-apa. Dimakan anak yatim fakir miskin nggak apa-apa, dipakai oleh pesantren nggak apa-apa. Tapi yayasan masjid nggak boleh bikin banner. Kalau dapat uang dari calon bupati terima saja, salurkan kepada kami. Oh ini ya nggak boleh, gitu kan? Itu kan solusi daruratnya, gitu kan? Malah jadi penghasilan khusus, gitu. Terima amplop-amplop yang tidak kepake, jebul amplop kosong proxy gitu kan. Gitu ya. Jadi kemudian transaksi yang haram kedua ini yang menzalimi pihak lain. Nah ini nggak boleh Pak. Jadi kan misalnya nyuri sepeda orang dijual, kemudian hasilnya dimasukkan ke kotak infak misalnya, nggak boleh. Ini harus dikembalikan tuh aset itu kepada yang pihak yang terdolimi. Berarti ada pihak yang terdolimi harus dikembalikan. Gitu ya Pak ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh ini ada surat ini ya, saya bacakan dulu nih. Kami guru TK meluluskan anak karena umur, bukan karena nilai. Rapot kami hanya berisi laporan, bukan nilai angka. Sering kami mendapat hadiah dari wali murid. Contoh, wali murid panen semangka, sayuran kami diberi. Wali murid memasak makanan banyak, kami diberi. Apakah itu halal? Jadi takut saya ini. Pada akhir tahun kami sering diparingi batik untuk seragam guru tanpa pernah kami minta. Apakah itu halal? Oke. Jadi begini, tadi ya sekalipun kita kasih contoh guru tidak boleh mendapatkan hadiah dari murid, itu kan in case ya. Jadi ada kasus-kasusnya apa? Kalau itu tujuannya istimalah, mencari keberpihakan, sehingga kemudian terjadilah ibtalul hak atau ihqaqul batil. Kalau yang ini kayaknya kan bukan, gitu kan? Ini hanya pemberian sebagai bentuk ikram, ala sabilil ikram, karena pemuliaan, karena ingin memuliakan sosok guru, sehingga ketika panen semangka dikasih, ketika mungkin panen ini dikasih, ketika masak banyak dikasih. Itu kenapa? Karena ingin memuliakan. Termasuk ketika akhir tahun, sehingga kemudian mungkin ada anak yang lulus itu kemudian ini kasih kenang-kenangan. Kenapa? Karena 1 tahun sudah dibimbing dan seterusnya, gitu kan? Sehingga kemudian diajari tentang doa ini, doa itu dan seterusnya. Ini sabili ikram. Yang seperti ini nggak masalah, ya nggak masalah. Ini bukan masuk kategori suap karena tidak ada istimalah, niatan istimalah itu nggak ada. Coba saja tanya kepada yang ngasih, jenengan itu tujuannya apa sih? Jangan apa semua ya kok anak kenyong itu kayak gini. Ini nilai rapotnya saja tidak pakai angka, bahkan urung pinter maca ya nu tetap kudu wayai munggah ya kudu munggah dan seterusnya. Makanya ini tidak masuk kategori riswah. Seperti itu Ibu. Jadi kalau nanti semangkanya kebanyakan bisa dikirim ke Banjarnegara nggak apa-apa, gitu. Baik, ada pertanyaan lagi. Bagaimana nih jika masuk kerja, misalnya jadi polisi atau mungkin jadi yang lain, ternyata masuknya itu pakai uang suap. Apakah gaji selamanya itu menjadi haram? Oke, kita dudukkan. Ternyata saya punya. Gaji pekerjaan yang didapat dengan suap, artinya pekerjaan itu didapat dengan suap. Gajinya gimana? Ya, jadi begini. Menyuap perbuatan terlaknat. Berarti saat menyuapnya dosa enggak? Dosa. Terlaknat artinya gimana? Terlaknat artinya gimana? Disupatani sama siapa? Rasul. Yaitu berarti didoakan buruk tuh sama Nabi supaya Allah marah, supaya Allah murka, supaya Allah itu menjauhkan orang itu dari kebaikan, dari hidayah, dari rahmatnya. Saya tanya, berani nggak jangan dapat pekerjaan dengan resiko dilaknat sama Rasulullah?
Halo? Kalau kita nggak berani. Dan andai itu sudah terjadi, ternyata jika ia bisa bekerja amanah dengan tugas yang diembankan kepadanya, ini orang yang dapat pekerjaan dari suap itu tadi, dia bisa kerja, dia amanah, gitu kan? Maka gajinya halal. Kecuali sudah nyuap, ini anak idiot, Pak, nggak bisa kerja, tapi kayak dipecat sih nggak perlu suruh wani jauh kan titipannya pakai uang kebenaran bayar kali itu kan berarti kan nggak berani pajal jenang surat yang nyambut gawe Pak, benar surat yang nyambut gawe. Nah ini gajinya haram karena dia sudah makan gaji buta. Jadi kita butuh membedakan suap itu dosa, tapi ketika itu sudah menjadi pekerjaan dan pekerjaannya bisa dijalankan dengan baik, gajinya itu halal. Bisa membedakannya? Jadi ini kan ada dua hukum gitu kan, satu hukum menyuapnya, hukum pekerjaannya, kan seperti itu. Dan ini beda gitu kan, pekerjaan menyuapnya dosa, pekerjaan dia setelah dia menyuap kok ternyata bisa bertugas dengan baik dan seterusnya, ya sudah gajinya halal. Oh berbaik itu wani jauh kayaknya jalan nyuap paha, yang penting maka gajinya halal. Tadi Pak sudah dilaknat makanya orang tuh gajinya halal tapi bisa jadi ngaji ora gelem, wayah ngaji ngantukan gitu kan, karena dijauhkan dari kebaikan Kak, gitu kan. Ngapunten lho sing ngaji ngantuk ya, ngapunten. Mungkin argumen pas nyambut gawe nyokop gitu kan. Gitu ya, Allah a'lam. Ada yang lain? Bagaimana jika seorang ingin menyalurkan diri, kemudian berusaha menyuap, mana ada alasan bahwa dia yakin niatnya baik, yang kedua dia yakin bahwa calon yang lain adalah tidak baik, bahkan dia kafir. Apakah suapan itu jadi halal? Oke, pertanyaan bagus. Cuma nanti hati-hati di dalam penggunaannya gitu kan so, di mana-mana jadi dalil gitu kan. Jadi begini Pak, dalam kasus misalnya nih calon presiden kita 3, 2 kafir ya, 3, yang 2 kafir. Nah, kita kemudian maju jadi yang muslim itu kita tahu ya. Sementara kita tahu nih kalau nggak nyuap gimana, kalau nggak pakai duit gimana, orang bakal menang Pak. Sehingga kita itu siap habis-habisan entong-entongan, yang penting menjaga umat Islam itu tidak dikuasai oleh orang kafir. Karena tadi ya, dipimpin itu artinya dikuasai. Kalau sampai dipimpin orang kafir berarti umat Islam dikuasai itu oleh orang kafir. Dalam kasus seperti ini, jumhur berpendapat menyuap jadi boleh. Jadi kapan nih menyuap itu jadi boleh? Berarti tadi ya, si calon itu tadi bagi-bagi itu kepada masyarakat supaya dia dipilih. Ini. Seorang muslim bila hak-haknya dilanggar, bila tidak menyuap, maka ulama ada 2 pendapat. Tetap haram dalam segala kondisi. Ini pendapat Dr. Abdullah At-Turaiki. Dan kemudian jumhur berpendapat boleh menyogok bila hak-haknya tertolimi. Ini menuntut hak saja boleh. Apalagi demi kemaslahatan yang lebih besar. Bisa dipahami maksudnya? Ini kan tadi supaya umat Islam tidak dikuasai tuh sama orang kafir. Saya harus ikut jadi calon. Gitu kan, saya duitnya habis nggak apa-apa, yang penting bisa menang dan umat Islam terjaga dari kepemimpinan orang kafir. Boleh Pak, yang menerima tetap dosa. Bisa dipahami nggak? Yang nyuap itu boleh, yang menerima itu tetap dosa. Berarti kalau tadi ada presiden baik yang tadi demi menjaga supaya Indonesia tidak dipimpin oleh orang kafir, saya siap nyalon jadi presiden, habis miliaran triliunan nggak apa-apa, gitu kan? Sehingga dia bagi-bagi itu kepada rakyatnya. Jenengan yang jadi rakyatnya nampani jenengan dosa, yang ngasih nggak dosa. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kenapa? Mestinya kalau jenengan itu orang baik dan ini ada pilihan 2 kafir 1 muslim, jenengan itu kemudian didatangi, Pak, jenengan tolong yang milih orang Islam ya umat Islam orang dipimpin orang kafir. Mestinya seorang muslim itu kemudian menjawab, Pak, nggak usah bayar. Demi Allah saya itu akan bela jenengan mati-matian. Gitu kan, saya nggak rela itu kalau ada orang kafir itu menjadi pemimpin. Mestinya gitu, jangan kemudian jenengan yang mana untuk komponi gitu dan sebagainya. Ya nggak bisa Pak, gitu kan. Makanya yang menyuap itu tidak dosa, yang menerima suap dalam kasus seperti itu dosa. Sama nih misalnya, ada orang tertolimi.
Seleksi berkas masuk, ujian masuk PNS masuk. Kemudian begitu dia sudah ada terima SK penerimaan PNS, ini ada unsur kepala dinas, oknum kepala dinas itu nahan SK. Jangan pengen dapat SK, bayar 100 juta. Enggak, tak tahan SK. Berarti itu tadi kan harus nyuap nih. Si itu tadi, saya harus dapat hak saya, ini hak saya diterima. Dia mesti rewangi 1 juta. Kasihkan kepada orang itu. Ini si orang ini tidak berdosa. Nyuap kepada pejabat itu tadi. Yang dosa siapa? Yang menerima suap. Dalam kasus tadi pilihan juga seperti itu. Mestinya kalau jenengan itu didapatkan, nih misalnya bupatinya calonnya cuma 2, 1 muslim, 1 kafir. Ukurannya gitu ya Pak. Kalau nanti muslim kafir agak susah ini. Kalau muslim paling soleh kaya kok, ora kaya kok. Nah ini kan bisa yel-yelan Pak. Tapi kalau muslim sama kafir kan jelas, pilihannya jelas. Jenengan sebagai seorang muslim gak usah dikasih apa-apa, jenengan harus berpihak kepada orang Islam. Seperti itu Pak. Maka ketika jenengan mempersyaratkan yang gelem milih rika Islam paham, ini diwai bagian ya wong aku nganggur sedina yo mesti ora nyebut gawe lah ya diwai 50-50 apabila ya berarti jenengan tidak punya loyalitas yang benar sebagai seorang muslim. Gitu ya Pak ya. Jadi ada saatnya boleh. Makanya kadang mohon maaf nih teman-teman yang mungkin berjuang lewat partai itu kadang pakainya hujah ini. Oh, itu partai Islam itu pada boy loh gitu dan seterusnya. Ya karena tujuannya itu tadi, niatnya agak berbeda Pak. Oh, ini demi memperjuangkan Islam dan seterusnya. Cuma butuh tolak ukur yang lebih jelas. Karena hari ini kan kadang enggak jelas. Oh, itu kok mainnya tetap main kayak gitu juga ya, kayak partai-partai yang bukan Islam juga dan seterusnya. Nah, ini yang kadang jadi subhat bagi umat. Wah, pada boy lah, Islam apa lah. Buktinya harus jadi anggota legislatif ya gue seneng awalnya dewek tok gitu dan nah ini yang jadi fitnahnya di sini. Gitu ya Pak ya. Yep. Ada yang lain? Yep. Ketika ada pemberian yang dilakukan melalui program pemerintah, jadi kan kita nggak tahu apakah pemberiannya ini bertujuan supaya kekuasaannya langgeng atau memang ini hak rakyat ini bagaimana menyikapi, apakah itu juga termasuk sebagai contoh kemarin ketika menjelang musim pemilu itu kan biasanya tidak ada program bantuan itu tiba-tiba ada program bantuan ini apakah itu memang hak rakyat atau memang termasuk besar. Oke, ya baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Untuk semacam jaring pengaman sosial ya, namanya JPS ya. Jaring pengaman sosial itu kan sebenarnya banyak program, ada BLT, ada mungkin apa namanya itu PKH dan seterusnya. Itu memang sebuah keputusan bagian dari jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial kan sebuah kebijakan yang tujuannya untuk menyelamatkan orang-orang yang terdampak karena situasi ekonomi yang kurang bagus. Nah, itu kemudian nanti orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan, maka memang itu menjadi kesepakatan anggaran mendapatkan alokasi dana tertentu. Sebenarnya tidak ada kaitannya tuh, artinya tidak ada kaitannya dengan pilihan presiden atau yang lainnya, itu nggak ada kaitannya. Nah, cuma kan letak kecurangannya, artinya nanti ya, artinya itu masyarakat menerima nggak masalah, itu bukan suap itu, karena memang hak mereka, itu adalah hak mereka. Ya cuma kecurangannya program seperti itu dimanfaatkan, bukan pas, dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menjadi sarana penguat kampanye dia, sehingga kemudian begitu jelang pemilu anggarannya dinaikkan, begitu kemudian mungkin sebenarnya mungkin penerimaannya itu di bulan berikutnya disegerakan sebelum pemilu, itu kan kecurangannya di situ. Dan artinya tidak ada kaitannya dengan si penerima. Si penerima itu sah-sah saja. Menerima itu nggak jadi masalah. Asal memang statusnya itu adalah prasejahtera atau kalangan miskin. Dan jangan sugih karpe yo ngalu nampa PKH gitu kan dan seterusnya. Dan yang problem kan di situ. Dan tidak halalnya bukan karena tadi itu masuk kategori suap, tapi jenengan sebenarnya tidak masuk kategori di dalamnya, ternyata karena mungkin dekat dengan aparat desa sehingga kemudian jadi dapat bagian itu, jadi nggak boleh. Termasuk yang di atas bukan karena dia menyuap, tapi dosanya karena berbuat curang, memanfaatkan anggaran yang mestinya itu adalah milik pejabat ya, bukan pribadi, dimanfaatkan sebagai nama
atas nama mungkin pribadi. Kayak kasus kemarin lah, Menteri Desa itu kan, yang undang acara haul ibunya pakai kop Menteri Desa dan tanda tangan dia. Ini kan namanya penyalahgunaan wewenang gitu kan, nggak ada kaitannya tuh haul ibunya kok dengan jabatan dia sebagai Menteri Desa dan seterusnya. Ini contoh kecil, kelihatannya lu guru kayu itu apa oleh, nah itu memanfaatkan jabatan, sementara istrinya sedang nyalon bupati di wilayah itu tadi. Dan ini kan ada unsur pengerahan memanfaatkan kekuasaan untuk memobilisasi massa. Di situ mungkin, jadi itu bukan masuk kategori riswah. Ada yang lain mungkin? 6 menit ya, tinggal 6 menit, 5 menit ya. 11.20. Masih ada waktu 5 menit. Oh, Bapak, Ibu yang menghormati Allah, Bapak Haji. Pada saat menjelang Idul Adha, hari Kurban itu biasanya panitia itu mencari hewan kurban. Untuk mencari hewan kurban itu kadang-kadang diberikan tip. Itu bagaimana? Mohon saja. Oke. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ini biasanya sih kita bahas di bulan Dzulhijjah ya, hal seperti itu. Tapi kayaknya memang kadang dalam praktek seperti itu, panitia penyelenggaraan hewan kurban. Kebetulan di lingkungan yang bagus biasanya itu mungkin satu panitia harus ngadain sampai 10 ekor atau 20 ekor. Dan nanti panitia menunjuk bagian pengadaan hewan kurban si fulan kemudian nyari ke bakul-bakul karena beli dalam jumlah banyak ya, 10 ekor kali 20 juta saja sudah ketemunya angka 200 juta. Sehingga kemudian ketika pulang itu dapat fee dari si bakul sapi mungkin 5 juta per ekornya, dikasih 500.000 dan seterusnya. Apakah itu hak dia? Maka kita jawab bukan. Berarti hak siapa? Ingat, panitia korban itu sebenarnya adalah wakil dari sahibul korban. Ingat ya, jadi jenengan itu bukan pemilik. Sebagai panitia korban itu bukan pemilik sapi, bukan pemilik apa, bukan. Jenengan itu hanya menjalankan tugas. Sahibul korban itulah pemilik sapi itu tadi. Cuma tadi sahibul korban, tolong ya Pak, perlu titip ke urusan ibadah korban kami, nanti silakan dibolehkan dan seterusnya. Itu kan seperti itu. Berarti gimana? Pertanggungjawabannya kepada sahibul korban. Bilang laporan tuh. Selesai kemudian pengadaan korbannya, ternyata ketemu sapi sekian, laporan Bapak Ibu. Ini sahibul korban, ini sapinya dapat harga sekian, yang ini sekian, yang ini sekian. Bahkan kemudian harus jelas loh, harus detail loh. Sapi ini harganya sekian. Oh, ini berarti Bapak Ibu yang masuk di kelompok ini ada kelebihan nih dari dana yang ada, karena kita itu dapat potongan 500.000 dari setiap ekornya. Dilaporkan Pak, karena itu bukan milik pribadi, itu adalah milik sahibul korban. Nah soal nanti kemudian ditembung, Bapak Ibu sahibul korban, ini potongan 500.000 per ekornya, bagaimana kalau dimanfaatkan untuk biaya operasional nih, buat beli bambu, buat beli plastik, buat beli ini dan seterusnya. Oh, buat apa-apa, silahkan dimanfaatkan. Berarti untuk kepentingan penyelenggaraan tadi, ibadah kurban tadi, tapi bukan milik pribadi. Begitu bisa dipahami? Sama sebenarnya kasus-kasus penyelewengan dana kan seperti itu. Hak jabatan dikira hak pribadi. Bisa dipahami ya? Ada hak jabatan, ada hak pribadi. Kalau kita duduk di rumah kan tidak ada tuh yang ngasih 500.000 kan nggak ada gitu kan. Berarti kan itu kan sebenarnya milik jabatan kita, karena kita kebetulan diposisikan sebagai tim pengadaan hewan korban. Jadi gitu Pak, itu haknya sahibul korban. Ada yang lain mungkin? Saya kemarin dapat minyak dari seorang pengusaha yang itu mendukung salah satu calon. Pak, ini dari sana, ya harus itu. Nah, minyak ini saya terima, tapi saya tidak tahu pengaruh dengan dia. Artinya mau dikasih, ya saya belum tentu milik dia, dikasih belum tentu saya tidak milik dia. Jadi saya tidak ada hubungannya dengan minyak ini. Tapi kalau saya tolak, itu kan tetangga, kan jadinya enggak. Jadi kayak permusuhan ya. Iya. Itu gimana ya? Oke, baik. Halal atau haram?
Soalnya nanti semua orang berhujah kayak gitu. Nah, itu kepenak gitu dan seterusnya. Kamu ini buaya dan seterusnya. Toh tidak mempengaruhi pilihan saya gitu kan. Sebenarnya begini Pak, ini nanti jawaban kedua lah ya, tapi saya dudukan dulu nih. Jadi misal nih ada orang disuap kemudian tidak memilih, maka dia itu dosanya dua, riswah dan berkhianat. Jenengan terima suap dan memilih dia, jenengan dosanya siji, menerima suap. Saya pilih, jenengan pilih mana? Mau pilih yang mana? Kan gitu. Ini kan jelas tadi kita kan sudah kita garis bawahi. Kita bisa meraba niatan orang yang ngasih, gitu kan? Bisa meraba. Oh, oke, berarti lu timnya kaya, berarti yang mesti ada maunya gitu dan tapi orang tidak mempengaruhi. Iya, tidak mempengaruhi tapi tidak boleh menerima. Dan andai bisa kita tolak. Andai bisa loh ya, karena tadi nanti butuh perhitungan maslahat dan mudarat, silakan diperhitungkan gitu kan. Ternyata mudaratnya jadi lebih besar nih kalau kita tolak. Oke, kalau mudaratnya lebih besar terima, tapi tolong jangan dikonsumsi, kasihkan lagi kepada orang lain. Bisa dipahami? Ini bukan makanan enak Pak, yang tadi kami sampaikan tumbuh secuil daging di badan kita saja itu menjadi bekal ke neraka. Kalau seperti itu sudah terima, nggak apa-apa, karena kita nggak mungkin menolaknya, nggak mungkin gitu kan. Nanti bikin kisruh, nanti pedot pas dulu dan kalau tangga begini-begini dan seterusnya, terima saja. Tapi nanti kasihkan sajalah, mungkin ke pondok, mungkin kemana dan seterusnya, silahkan dikasihkan. Tapi jangan dikonsumsi untuk diri sendiri, jangan dipakai untuk diri sendiri. Gitu. Diganti Pak, diganti nilainya, nggak masalah. Minyak cuma berapa, ganti nilainya gitu dan seterusnya. Begitu. Aja terus daftarnya yang siap nampani gitu kan, gitu kan. Yang tebakan yang bayar apa? Gitu ya. Ada yang lain? Cukup ya, kayaknya sudah jam 21 nih, jam saya itu sudah 21. Mungkin ini kaji kita di siang hari ini, mohon maaf banget, mungkin ada yang menyesal ada yang orang mangkat ngaji ya gitu kan. So, mohon maaf banget gitu kan ya, artinya tapi ini karena saking cintanya kita kepada negeri ini, kita kepengen negeri ini jadi baik gitu kan. Kita mulai dari siapa? Ya dari diri kita. Lah Ustaz percuma sing ora nampani amplop pun sing nang ngaji nang Al Islah kok biwana lu pada nampani kabeh. Percuma kita bersikap seperti itu aja tidak merubah kondisi. Bukan gitu, Pak. Kita bukan soal target kita itu menang atau tidak, tapi kita bersikap dengan sikap yang benar. Kita punya hujah di hadapan Allah. Jangan-jangan negeri ini dijaga tidak ditimpakan bencana itu karena masih ada orang-orang seperti kita yang tidak mau terima riswah itu tadi. Andai kemudian orang itu semuanya hilang, semuanya pada lawan, percuma orang ditampani ya dianan pada tampani kabeh dan seterusnya. Jangan-jangan Allah ratakan bencananya kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita adalah berbuat dengan apa yang benar sehingga kemudian Allah itu ridho. Soal nanti kemudian ternyata dengan sikap seperti ini merubah kondisi yang ada, tidak jadi masalah. Siapa tahu negeri ini masih berdiri adalah karena keberadaan orang-orang seperti panjenengan-panjenengan yang komitmen untuk menjaga kejujuran itu tadi. Siap? Siap tidak terima riswah? Kurang kenceng. Siap? Alhamdulillah, insyaallah. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Astagfirullah.